Selamat siang Ibu, selamat siang Bapak. Perkenalkan nama saya Dr. Adam, dokter yang berjaga pada siang hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, terima kasih, Dok. Selanjutnya saya akan ingin menanyakan tentang identitas Bapak terlebih dahulu ya Bu ya. Bapaknya namanya siapa? Pak Adam, Dok. Bapak Adam ya. Bapak Adam usianya berapa? 26 tahun, Dok. 26 tahun. Kalau saya boleh tahu, Bapak Adam bekerja sebagai apa? Kerja sebagai dokter, Dok. Sebagai Selanjutnya kita juga bisa memeriksa identitas dari pasien ini berdasarkan dari rekam medis yang sudah kita pegang. Jika sudah cocok, kita bisa lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu kita menjelaskan apa yang akan kita lakukan. Ya, jadi Ibu Bapak, pada hari ini saya akan melaksanakan yang namanya kateterisasi, yang tujuannya itu untuk bisa untuk dua, bisa untuk terapi dan bisa untuk diagnosis. Ya, selanjutnya kita juga bisa meminta inform consent dari pasien. Bapak Ibu, saya butuh ketersediaan Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Jika Ibu bersedia, mungkin nanti akan ada rasa sedikit sakit ya Bapak Ibu ya. Kalau bersedia, mohon ditandatangani ya Pak. Baik, terima kasih, Dok. Nah, ini, Dok. Baik, jika sudah, untuk identitasnya sudah selesai, selanjutnya kita akan melanjutkan ke persiapan alat dan bahan. Selanjutnya, ada alat-alat yang harus kita siapkan. Yang pertama, kita bisa menggunakan handscoon atau sarung tangan. Yang kedua, kita harus menyiapkan kateter Foley yang ada balon di ujungnya yang berukuran 16 fr. Kita juga bisa menyiapkan bengkok. Selanjutnya kita menyiapkan dup untuk memfokuskan kita ketika kita melakukan pengerjaan. Selanjutnya ada pinset. Selanjutnya ada spuit yang sudah diisi dengan silocaine. Selanjutnya ada micropore. Selanjutnya ada lubang untuk kita masukkan kateter. Selanjutnya ada betadine. Selanjutnya ada aquades yang steril. Selanjutnya ada kasa yang steril. Kita butuh banyak. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan ini sebagai urine bag. Langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan. Nah, untuk yang pertama, pasien kita posisikan agar tiduran terlentang dengan kedua tungkainya ekstensi dan celana bisa dilepas dengan bisa kita tutup oleh selimut. Selanjutnya kita juga bisa tambahkan dengan lampu sorot untuk fokus kita ke arah genital. Akan saya nyalakan. Nah, setelah kita sudah menyalakan, kita bisa mengecek di meja instrumental. Kita bisa cek alat-alat yang sudah kita siapkan di sebelumnya. Selanjutnya kita bisa sebagai dokter itu kita harus melakukan cuci tangan, yaitu 6 tahap dengan air yang bersih dengan sabun. Selanjutnya setelah kita sudah mencuci tangan, kita bisa keringkan ya dengan tisu yang steril atau kasa steril, dengan handuk yang steril. Selanjutnya kita bisa menggunakan sarung tangan yang steril atau handscoon yang memang steril. Tidak boleh menyentuh bagian luarnya. Jika kita sudah menggunakan sarung tangan, selanjutnya kita bisa melakukan kegiatan aseptik atau antiseptik kepada penis yang akan kita lakukan kateterisasi. Di sini saya menggunakan manekin dengan lubang yang sesuai dengan kateter saya. Selanjutnya kita bisa mengambil kateter Foley dengan balon di ujungnya. Selanjutnya untuk di bagian ujungnya bisa kita letakkan di urine bag pada pasien, pada pangkal sini. Kita masukkan seperti ini. Dan untuk urine bagnya bisa kita letakkan di samping pasien dengan menggunakan micropore.
setelah sudah kita letakkan, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita menyentuh bagian penis dan selanjutnya kita bersihkan menggunakan povidone iodine. Seperti ini, kita harus membersihkannya dari area dalam ke bagian luar, dari sentral ke perifer, yang bertujuan untuk membawa bakteri-bakteri yang ada di OUE itu menuju luar. Kita lakukan secara sirkuler, secara keluar. Ya, jika kita sudah merasa bersih, selanjutnya kita bisa mengangkat dan membersihkannya kembali di bagian gland penisnya itu dengan kasa steril. Jika kita sudah yakin sudah bersih, selanjutnya kita akan memasukkan silocaine gel yang bertujuan untuk anestesi dari pasien agar pasien tidak merasa sakit. Ya, pertama-tama kita bisa melakukan injeksi silocaine yang sudah dimasukkan ke dalam spuit, itu kita masukkan. Selanjutnya untuk OUE ini kita tutup. Nah, selanjutnya jika sudah, kita bisa mulai memasukkan ujung dari kateter yang seperti ini, ya, dengan dorongan yang lembut sampai ke arah kebuli, sampai ke paling dalam, ya, sampai habis. Sekarang kita coba untuk masukkannya. Masukkan secara perlahan. Jangan sampai mengakibatkan obstruksi pada pasien. Kita dorong ke dalam. Kita dorong secara lembut. Jika terasa ada yang tertahan, kita minta pasien untuk rileks. Kita terus masukkan secara perlahan. Kita masukkan secara perlahan. Nah, selanjutnya jika sudah masuk sampai di perbatasan sini, di perbatasan ini, di persilangan sini, ya, jika sudah sampai di ujung situ, ya, jika sudah masuk di bagian itu, kita bisa menekan di bagian suprapubik, ya, menekan dengan halus di bagian situ. Kita lihat apakah selang mengalir lancar atau tidak. Selanjutnya, kita bisa menggunakan Aquades, ya, yang sudah dimasukkan ke dalam spuit. Sekitar 10 sampai 15 ml. Kita masukkan ke bagian lubang satu lagi. Nah, jika sudah masuk, balon di dalam sini akan mengembang dan itu membuat kateter tidak akan terlepas. Sekarang kita bisa lepas secara perlahan. Ya, kita sisakan sampai balonnya mengembang. Nah, jika balonnya sudah mengembang, dia tidak akan bisa terlepas lagi. Ya. Dengan begitu, kita bisa melihat apakah urinnya mengalir secara lancar atau tidak. Selanjutnya kita cek apakah lancar atau tidak. Dan setelah itu kita bisa fiksasi. Nah, ada dua cara untuk memfiksasi. Jika pasien ini melakukan rawat jalan, kita bisa melakukan fiksasinya di area medial dari paha. Area medial atau dalam paha. Jika pasiennya adalah rawat inap, kita bisa letakkan di area paha depan. Bagian selanjutnya, kita harus melakukan pencatatan dan instruksi apa saja yang telah kita lakukan. Pertama adalah telah terpasangnya kateter Foley dengan ukuran FR16 pada pasien ini.
kita juga bisa jelaskan apakah masuknya ada hambatan atau tidak dengan balon yang sudah kita isi tadi di dalam itu 10-15 ml. Yang kedua adalah tentang kelancaran dari urin. Apakah keluar urinnya lancar atau tidak, warnanya seperti apa, apakah ada kekeruhan, dan volume urin pada awal itu berapa. Kemudian yang selanjutnya kita bisa melakukan pelaporan, yaitu selama 24 jam kita cek berapa volume dari urin. Dan yang kedua adalah apakah ada gangguan dari si pasien ini, adakah keluhan-keluhan atau tidak pada pasien ini. Selanjutnya, yang keempat, itu bisa kita lakukan pencabutan dari kateter ini atas keputusan dari dokter. Misalnya pada pasien sudah bisa miksi kembali, pada pasien sudah sembuh, itu bisa kita lakukan pelepasan dari kateter ini. Yang terakhir adalah kita pada saat pencatatan, itu terakhir itu kita harus menandatangani tanda tangan kita beserta dengan nama kita di situ. Sekian dari saya, terima kasih dokter.